Hai guys, ini adalah readingan untuk Gemini di bulan September 2020. Energinya kolektif, bisa cocok bisa enggak. Bisa ini energi kamu, bisa energi orang yang sedang kamu fokuskan saat sekarang ini. Dan juga ini bersifat general, energi semua orang, jadi nggak bakal cocok untuk semua orang. Jadi kalau misalnya nggak cocok untuk kamu bisa cek lagi di perchat kamu yang lain, Sun, Rising, and Venus. Dan kalau memang nggak cocok, nggak usah dipaksa-paksain karena ini general. Jadi belum tentu energi kamu yang ketarik di sini. Jadi tolong bijaklah dalam mendengarkan readingan tarot, apalagi general. Oke. Kita di sini ada si Gemini di bulan September 2020. Isi hati dia ke kamu. Ini bisa vice versa, bisa kamu rasakan, bisa pasangan kamu atau siapapun yang kamu fokuskan. Kita lihat di sini energi yang pengaruhi kamu di bulan September 2020. Di sini ada si Knight of Swords, yang dimana si Knight of Swords ini tentang suatu pekerjaan yang ingin kamu selesaikan. Mungkin ada hal-hal yang ingin kamu selesaikan gitu dengan cepat. Ya kamu kayak nggak pengen terlalu larut berlama-lama gitu. Jadi kamu pengen menyelesaikan ini, aku nggak tahu apa itu, jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Ya, ini juga bisa berarti tentang komunikasi yang ingin kamu, ya kamu mungkin menginginkan komunikasi dengan seorang untuk memperjelas suatu situasi atau mungkin suatu keadaan. Nah di sini kamu cukup tergesa-gesa untuk melakukan itu. Dan di sini challenge-nya kamu ada si King of Wands, yang dimana tentang take action. Ya di sini ada si Knight of Swords, ada si King of Wands. Jadi bertindaklah dengan dipikirin dulu matang-matang gitu. Jangan bertindak tanpa pikir panjang, karena di sini energi kamu kuat sekali. Ada si Knight of Swords, yang dimana kamu cenderung pokoknya bebas deh dari satu situasi ini gitu, pengen nyelesain situasi ini bagaimanapun caranya gitu. Nah di sini tentang take action, kamu bakalan action atau mungkin ada seorang yang bakalan action ke kamu. Kalau kamu yang bakalan take action ke seseorang, ingin berkomunikasi, beraksilah dengan bijak gitu. Jadi jangan kayak orang yang nggak punya pendidikan gitu. Nah jadi lebih bijaklah dalam bersikap gitu, mungkin dalam menyuarakan isi hati kamu atau dalam bertutur kata gitu ya, karena di sini ada komunikasi. Di sini akar permasalahannya ada si Four of Cups, yang dimana kamu sebetulnya belum mampu untuk melepaskan hal-hal di masa lalu, dan itu masih terus membayangi kamu bahkan hingga sekarang. Meskipun ada hal-hal yang sebenarnya mau masuk ke kehidupan kamu ya, ya mungkin seseorang yang bakal masuk ke kehidupan kamu, atau mungkin hal-hal yang mau masuk ke kehidupan kamu tapi itu terhambat karena kamu cukup atau masih bergelantungan dengan hal-hal di masa lalu kamu gitu. Jadi kamu belum bisa lepas dari itu. Kita lihat di sini di bagaimana dia melihat kamu. Di sini ada si King of Swords. King of Swords ini tentang otoritas atau kekuatan atau suatu keputusan yang adil yang akan dibentuk di sini. Mungkin di sini ada seorang yang cukup egois atau manipulatif dan tidak bisa dipercaya, dan juga suka memulai pertengkaran ya, cukup egois di sini. Ya, aku nggak tahu siapa, bisa saja kamu atau mungkin pasangan kamu. Dan di sini kehadiran si King of Swords di sini, dia melihat kamu seperti itu gitu. Kamu seorang yang cukup egois ya, cukup keras kepala, atau mungkin kamu yang melihat dia seperti itu. Jadi bisa vice versa,
sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Dan kehadiran si King of Swords ini juga bisa berarti tentang suatu hubungan yang digorok cukup kasar di sini. Mungkin kamu atau mungkin pasangan kamu yang melakukan ini ya, menggorok hubungan, memutuskan secara sepihak gitu, atau cukup manipulatif atau egois di sini. Tidak memikirkan perasaan orang lain, cukup egois gitu, mementingkan dirinya sendiri. Dan kita lihat di sini di masa lalu ada The World, yang dimana imbauannya adalah siklus yang harus dilenyapkan dan dimulai dengan dan diawali lagi dengan siklus yang baru gitu. Ini ada pergantian siklus yang dimana kamu disuruh untuk bertumbuh sama universe, untuk keluar dari kebiasaan lama kamu untuk menuju ke suatu hal yang baru di depan sana gitu. Dan di sini di masa depan di sini ada si Ten of Pentacles, ada kebahagiaan di sini ya, kebahagiaan bersifat materi atau fisik gitu. Pokoknya ya materi ya. Mungkin ada kelimpahan di sini di segi keuangan tentunya untuk seseorang di sini, bisa saja kamu atau pasangan kamu atau mungkin keduanya, karena di sini ada sepasang suami istri di sini yang cukup berbahagia dengan kelimpahan hartanya dan juga cintanya gitu. Kita lihat di sini isi hati dia ke kamu, ada si Eight of Wands, menginginkan komunikasi. Nah, seperti yang aku bilang tadi, aku nggak tahu siapa yang menginginkan yang akan berkomunikasi, tapi intinya di sini adalah ada seseorang yang ingin berkomunikasi dan menyelesaikan hal-hal yang dia anggap tidak selesai di masa lalu, dan dia ingin menyelesaikannya ya. Dia ingin menyelesaikannya, bisa saja itu tentang hubungan yang akan diputuskan gitu. Apa maksudnya? Hubungan yang mungkin dia memutuskan untuk pisah, atau mungkin suatu hal yang lebih berkomitmen gitu. Pokoknya di sini intinya adalah suatu keputusan yang bulat gitu, yang nggak bisa diganggu gugat. Nah, di sini ada si King of Wands juga, yang dimana bakalan take action, kuat banget take actionnya. Aku nggak tahu siapa yang bakalan take action, tapi intinya di sini sangat membutuhkan komunikasi dan menyelesaikan satu situasi yang tidak selesai di masa lalu. Bagaimana isi hati dia ke kamu? Itu, dia menginginkan komunikasi dengan kamu untuk memperjelas semuanya. Ya, sebenarnya sih itu udah mau udah jalannya gitu, karena di sini ada kehadiran si The World, yang dimana memang dipaksa sama universe untuk menghentikan siklus ini, dan memang kalian diperlukan untuk berkomunikasi untuk memperjelas segala situasinya, untuk memulai satu siklus yang baru, baik dengan orang ini maupun dengan diri kalian sendiri nantinya gitu. Dan di sini ada si Eight of Cups, ada Eight of Cups di sini sebagai situasi lingkungannya dia ya. Ada hal-hal yang membuat dia kecewa, atau mungkin kamu yang kecewa di sini. Intinya seseorang mengecewakan seseorang di sini, sehingga seseorang memutuskan untuk pergi meninggalkan pasangannya, tapi tidak benar-benar meninggalkan, karena suatu hari bakalan kembali lagi. Nah, ini dia bakalan kembali lagi untuk memperjelas satu situasi. Bisa saja itu tentang hubungan yang bertumbuh, atau mungkin hubungan yang diakhiri gitu. Tapi endingnya bagus di sini. Itu tergantung bagaimana kalian menyikapi ini nantinya, kalau dia action ke kalian gitu, kalau dia mau mulai komunikasi. Jadi tolong kontrol emosinya gitu ya, agar nggak makin panjang masalahnya. Dan di sini di pesan semesta ada si Nine of Wands,
Ya, ini tentang sebenarnya ketinggal satu langkah lagi gitu. Ibaratnya hubungan kalian ini sedang diuji atau diri kalian sedang diuji gitu ya. Ini juga bisa berarti kartu karma gitu untuk kalian. Dan kehadiran si Nine of Wands di sini menegaskan bahwa ini adalah perjalanan akhir sebenarnya, jadi jangan menyerah gitu. Menyerah maksudnya di sini jangan menyerah dengan keadaan gitu. Kalau kalian mungkin merasa frustasi atau apa, ingin mengakhiri hidup atau apa gitu, melakukan hal-hal yang aneh-aneh, jangan. Ini memang harus dilalui dan setiap orang memang melaluinya. Jadi tetaplah kuat ya. Jangan menyerah, karena ini adalah pelajaran yang gunanya untuk kalian bertumbuh gitu. Dan juga ini juga udah ke fase-fase akhir gitu. Jadi jangan menyerah, tetap bangkit dari setiap masalah yang ada, karena itu menumbuhkan kalian baik secara mental, emosional, dan kedewasaan kalian. Ya, di outcomes-nya di sini ada si Knight of Wands, ada seseorang yang cukup kanak-kanakan atau seseorang yang labil di sini. Ya, mungkin ada perbedaan umur juga di sini karena seseorang di sini cukup labil, dan juga ada seseorang yang cukup tegas di sini. Ya, seorang kekanak-kanakan dan seorang yang cukup dewasa secara emosional. Nah, ini yang aku bilang tadi tentang pertumbuhan. Seseorang perlu bertumbuh di sini, atau keduanya juga perlu bertumbuh untuk bisa menjadi seorang yang jauh lebih baik dan pribadi yang jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Kita lihat di sini di bottom of the deck-nya ada si Eight of Pentacles, berusaha keras untuk memperbaiki keuangannya dan itu berakhir baik nantinya. Princess of Swords di sini stalking. Aku nggak tahu siapa yang stalking siapa, tapi intinya ada yang stalking di sini untuk melihat situasi ya, kapan dia baiknya muncul, kapan baiknya take action. Jadi dia pantau situasi dulu. Dan di sini ada si Nine of Pentacles. Dari segi keuangan bagus sih jalannya, karena ini ada kesuksesan awal gitu dan perjalanannya bakal bagus. Ada si Ten of Pentacles di sini dan si Four of Wands di sini, yang dimana mungkin kalian memimpikan sebuah rumah, atau mungkin pengen pindah rumah, atau mungkin juga bisa berarti pernikahan di sini, menginginkan suatu situasi yang membahagiakan gitu. Nah, di sini bakalan ada, intinya adalah pertumbuhan tadi, kemampuan kalian untuk menghadapi siklus ini. Ya, itu wajar. Kita bakalan bakalan ditampar-tampar sama suatu keadaan, sama universe, yang dimana gunanya untuk bertumbuh agar bisa mendapatkan apa yang sebenarnya kita mau. Oke, segitu saja untuk game ini. Semoga resonate. Kalau resonate, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.